cuma bisanya kayak begitu itu. Sadar nggak kamu itu perbuatan kamu begitu? Ibu mau marah kamu? Kamu malu nggak pernah bersedekah? Kamu malu kan nggak pernah bersedekah? Bersedekah tuh hubungannya antara diri sendiri sama Tuhan. Orang lain nggak perlu tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri aja nggak boleh tahu loh, Bu. Baiknya tuh. Gimana sih, Ibu? Perkaranya berlanjut. Siapapun yang juga ikut ngechat, ikut ngata-ngatain, ikut maki-maki si ibunya itu bisa jadi pelaku juga. Oh, akhirnya pada panik tuh. Orang-orang pada panik terus ada permintaan maaf dari si Ridwan ini. Nih, permintaan maaf ya nih. Ini saya Ternyata di balik akun Twitter Ava Korea ada mas-mas rambut gondrong. Saya tidak expect. Yang paling gak masuk akal dan yang paling kocak ini, men. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu bagaimana cara lo memandang ini. Dia cuma ngechat P 2 kali, tapi dia ikutan minta maaf. Ya Allah, lucu banget. Kenapa ya? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja. Padahal tentu saja tidak dong. Men, lu kalau ngelihat internet sekarang ya, gue udah ngumpulin beberapa hal yang rasanya tuh tidak bisa secara publik ditaruh di YouTube gitu, karena aturan YouTube keras sekali, inilah itulah segala macem. Cuman ada anak SD, ada anak SMP yang berantem, ada anak yang sekolah di MA tuh apa deh? Madrasah Aliyah. Itu ngebacok gurunya. Maksud gue kayak, ini apa yang salah sama sekolah-sekolah ini? Gila banget dah. Dan perkaranya kan si Kamal itu yang kemarin dia mukulin anak orang karena perkara rebutan cewek. Itu kan satu hal kan, dia udah dipanggil sama pihak kepolisian, terus dia disorakin, pengen digebukin sama warga setempat. Tiba-tiba pakai sarung amat peci. Terus nggak lama ada orang yang ngasih tahu kalau ini terjadi di tempat yang sama gitu. Jadi kayak si SMP-nya ini seolah-olah bermasalah, seolah-olah tidak hadir dalam perkara keributan murid-muridnya gitu. Wah, ini mungkin nanti akan gue cari tahu lagi, dan gue akan cari cara terbaik untuk ngomongin perkaranya sendiri. Soalnya emang harus dirunutin tuh si bocah ini tuh si Kamal ini, yang dia tiba-tiba keluar make masker, make peci, make sarung. Ini tuh dia emang bocahnya problematik gitu. Dia emang problematik dari awal. Dipondokin dia cabut, di sekolah juga kabur-kaburan mulu. Gua akan nyari cara terbaik nanti untuk ngebahasnya. Pengen gue cari tahu dulu juga runutan perkaranya. Gara-gara perkara cewek loh, kesel banget gue. Untuk sekarang, mari kita ngebahas beberapa perkara lainnya. Oh, sorry, tapi bukan perkara ini. Ya Allah, Nyakop sama si siapa nih, Mama ngambek ini. Itu perkaranya kan jadi jauh banget ya. Terus gue udah muak banget gitu loh ngeliatinnya. Ternyata dia diundang di podcastnya Deddy Sumargo. Gue udah nonton gitu kan, viewsnya cepet banget lagi ya. Emang namanya gorengan banyak yang makan ya. Yang kesian tuh si mbak-mbak ini tau. Iya, gue kalau jadi dia resign gue dari hidup. Ada video men di IG kemarin, ada yang nge-tag gue di perkara ini, ngasih lihat tentang ibu-ibu marah-marah gara-gara nggak dikasih duit, gara-gara orang-orang di situ kagak ada yang mau sedekah. Iya Allah. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembaga asli. Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah, itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau kemana pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah ya, Bu. Oh, ya udah. Kalimatnya apa tadi? Kalau misalkan ada orang susah, itu wajib ditolong. Bu, dari dulu loh selalu ada kalimat di mana-mana. Kalau misalkan mau ditolong, berusaha lah dulu. Apakah minta-minta adalah sebagian bentuk dari usaha? Enggak juga.
di dalam Islam, Ibu. Wah gitu. Agama gue nggak bagus-bagus banget ya. Gue minta maaf kalau gue salah. Tapi bukankah di ajaran agama kita, agama gue, sorry, Muslim orangnya, Islam agamanya. Di ajaran agama Islam tidak boleh kan meminta-minta gitu loh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa Ibu maksa banget sih? Kamu cuma bisanya kayak begitu itu. Sadar nggak kamu itu perbuatan kamu di situ? Ibu mengamarkan ini. Sadar nggak kamu malu nggak pernah bersedekah? Kamu malu kan nggak pernah bersedekah? Bersedekah tuh hubungannya antara diri sendiri sama Tuhan. Orang lain nggak perlu tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri aja nggak boleh tahu loh Bu, baiknya tuh. Gimana sih Ibu? Kenapa marah-marahnya gitu ya? Orang tuh di komen jadi mikirnya kalau ya ini adalah pengemis aja sebenarnya, pengemis yang modusnya nggak bawa-bawa sedekah itu. Kalau misalkan orang meminta uang secara paksa, itu tuh jatuhnya pemerasan. Dan kalau pemerasan ya ada undang-undangnya. Ada pemerasan doang, ada pemerasan dengan senjata tajam. Ada. Ibu ngapain sih? Aduh. Orang tuh ngeliatnya jatuhnya kayak ini preman gitu. Kayak semacam premanisme. Kayak zaman-zaman, lu inget gak sih zaman-zaman dulu tahun 2000-an, kita naik metro mini, duduk anteng, tiba-tiba ada aja orang masuk tatoan, badan gede. Saya baru keluar dari penjara. Kenapa? Sama kayak 11-12 gitu loh. Minta duit dengan, kalau yang satu bawa-bawa ketakutan ya kan, yang baru keluar dari penjara. Kalau ini kesannya kayak dia ngebawa-bawa agama untuk kepentingannya sendiri gitu loh. Dan orang tentu makin skeptis kan sama perkara orang minta-minta. Berapa banyak sih pengemis kaya yang namanya rame di internet. Men, baru-baru ini ya, kalau lu tahu, ada pengemis, dia kedapatan membawa uang hingga 50 juta. Oke, meskipun recehan, tapi 50 juta tetaplah 50 juta. Dan pengemis ini punya rumah. Rumahnya pun lantai 2. Pengemis punya rumah, rumahnya lantai 2. Yang ngasih itu kan gak selamanya kaya juga gitu. 1.000-2.000 tuh bisa aja yang ngasih tuh di kamar mandi kerannya masih ditaruhin kaos kaki biar kagak kotor. Di kamar mandi bagian bawah pintunya groak-groak kena air. Sabun kalau udah mau habis ditempel ke sabun baru. Yang kita lakukan ini dalam hidup dengan kayak katakanlah lu bersusah-susah supaya mengirit hemat segala macem. Lu ketemu orang di jalan dia mintain lu duit, ternyata dia lebih kaya dari lu kesel gak sih? Gua nggak tahu ya ibu-ibu ini rumahnya kayak apa di rumah sono. Apakah dia rumahnya tingkat juga? Apakah dia duitnya banyak? Apakah tiba-tiba punya Alphard? Agak seru sih ya, seru sih itu kalau misalkan dia di Jakarta ngemis pulang ke desa naik Alphard, ininya beling-beling gitu kan. Lu tau gak sih emas-emas yang kayaknya saking beratnya tuh, ya Allah, ditimbang isinya emas semua ya badan lu sumpah dah. Yang jalannya nunduk, layernya emas tebel banget gitu nunduk. Kejadiannya di Bekasi lagi ya. Coba lewat sini dah, coba lewat sini bawa. Kalau kagak digentak apa-apa di sini. Soalnya di sekitaran perumahan sini kayak orang tuh lebih aware sama perkara ini. Dan ketika ada yang mau minta-minta pasti ditanya gitu, beneran atau enggak. Kalau misalkan ada sumbangan terus dia bawa paper gitu, dilihat dulu sumbangannya tahun kapan. Karena biasanya ada aja kan orang-orang yang bilangnya minta sumbangan tapi waktu dicek sumbangannya tahun 2002. Nah, jadi apa itu? Gue juga nggak tahu kenapa panjang banget ngebahas beginian dong. Ya udah lah, ibu-ibu tantrum udah lah. Kalau yang ini, bapak-bapak tantrum, men. Gue sebenarnya nggak terlalu suka yang ngebahas ini lagi karena perkara COD itu udah busuk banget, udah kayak yang tai banget lah. Itu kalau misalkan lu YouTuber ya, tolong bikin video tentang 10 pekerjaan paling berbahaya. 9, 8, 7, 6, segala macam. Tapi nomor satunya itu jadi kurir COD. Nah, melatih mental, harus siap nyawa. Kalau mau kerja mesti latihan taekwondo, karate supaya kalau digebuk bisa gebuk balik. Kurang berbahaya apa? Di Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ini ada video COD.
Terus kayaknya si bapak ini merasa kalau apapun yang dia beli itu tidak sesuai dengan apapun yang nyampe. Terus dia marah-marah ke kurir, bilang kalau kurirnya penipuan. Komplain barang kurang, kurir cuma ngantar. Kurir cuma ngantar. Lu abang kok ngambil Kuncinya diambil. Tengok Pak. Kurir, barang tidak sesuai, komplain ke saya. Kok mau barang? Kau enak aja kau nipu kau. Saya nganter bukan yang jual. Bukan yang nganter. Oh, tampol bang. Saya nganter bang, saya nganter bang. Saya nganter, bukan yang jual saya. Kalau yang jual kan, aku bukan yang jual. Aku lagi ada. Uangnya nggak bisa dibayarkan. Loh, abang kok keras sama saya? Saya cuma kurir. Penipu orang kau. Cuma kurir bang, kurir cuma ngantar. Komplain ke aplikasi. Komplain ke aplikasi Lu bang. budak apa gimana sih? Tadi dibilang dia bukan yang jual, nipu kuping pakai. Aku pukul lagu. Aku cuma ngantar, nggak tahu. Oh. Kesel beneran. Dulu ketika perkara-perkara kayak gini rame kan, gue selalu bilang kayak, oh mungkin abang kurirnya perlu runut ngasih taunya pelan-pelan segala macam. Tapi kalau orang yang kupingnya kagak dipakai begini kayak percuma ya. Gue nggak paham sebenarnya apa yang menjadi masalah mereka. Apakah mereka sayang uangnya hilang? Apakah ada ketakutan kalau dia komplain ke tokonya duitnya nggak akan balik atau gimana? Tapi ini perilaku yang orang biasa sebut apa ya? Tolol. Nah, gitu. Ini orang pada marah-marah doang di komen semua dah. Gini, beberapa waktu lalu emang sempat ada kalimat kalau COD itu boleh dibuka dulu. Tapi ada tapinya nih. Ini khusus untuk pengiriman Shopee Express. Shopee Express doang nih, ekspedisi belum. Dan di beberapa wilayah aja, Sumatera, Bali, NTB, NTT, Karawang. Kenapa Karawang? Kenapa nggak yang Jawa gitu, tapi kayak Karawang. Seolah-olah banyak orang di Karawang yang bermasalah. Untuk pengiriman Shopee Express yang ini boleh untuk dibuka dulu, kalau nggak sesuai bisa dibalikin. Untuk menyiasati yang ekspedisi kan belum bisa kan kayak gini. Gua rasa ya, ketika mau melakukan order, bagusnya ketika setiap kali orang mau check out, metode pembayaran COD di bawahnya ada tulisan kecil khusus orang-orang yang kagak tolol, khusus buat orang-orang yang dikasih tahu itu manut. Nah, gitu. Tolong programmer Shopee dibuat aja, iseng aja. Oh iya, apa yang gede ya? Oh gini, kalau enggak setelah diklik check out, terus ada loading dulu, loading terus satu full layar HP gitu gede, khusus orang-orang yang kagak goblok gitu. Gak ada habisnya men, gak ada habisnya. Gak mungkin kan kita ngambil metode yang paling berbahaya. Metode paling berbahaya kan paling gini kan, apa? Kurir ini ditampol dulu, terus BAP ke pihak kepolisian, terus laporin inilah itulah segala macam. Tapi kan kalau kayak gitu harus ada proses ditampol dulu, yang mana itu nggak baik. Maksudnya kita mau ngorbanin kurir kan nggak mungkin kan. Orang mau nganter barang aja kok kesannya kayak bertaruh nyawa, aneh banget. Tolong jangan jadi seperti bapak-bapak itu, tolong. Pintar dikit. Kalau misalkan ada orang tua lu, keluarga lu yang kayak gitu, kasih tahu baik-baik. Kalau nggak bisa dibaik-baikin, tepak kayak palanya. Kesel banget. Soalnya kecotnya itu kenceng gitu. Ini gue masih bingung dah. Kuli di Takalar minum semen selama 3 tahun, ngaku jadi bertenaga. Ini di lambungnya ada kontrakan men. Bapak tahu semen gak sih pak? Semen itu ngeras loh lama-lama pak. Saya bisa minum sampai 4 kali sehari. Hobi tuh. Ya ampun. Rumu mengatakan setiap kali minum semen tenaganya langsung pulih. Pria yang bekerja sebagai kuli punggung, yang bawa-bawa barang-barang dari pasar, hingga kuli bangunan harus menguras lebih banyak energi. Saya rasakan pahit, hilang saya punya lapar dan haus, tapi tenaga saya langsung pulih, haus dan laparnya hilang. Gokil. Ya iyalah, berat banget itu. Apa sih? Saya itu terus terang, saya ingin berhenti, tapi bertahap. Susah saya berhenti karena tidak punya energi kerja kalau nggak minum semen. Yo.
Setiap kali berak jadi kerajinan tuh. Jadi kerajinan itu yang kayak semacam pahat-pahat itu. Ampun. Ya makanya mungkin nggak tahu. Lanjut. Gue pengen ngebahas ini. Satu perkara yang ya ampun bro, repot banget sumpah ngikutinnya. Gue nggak bohong, pusing banget, gila. Perkara orang salah transfer ke nomor GoPay-nya orang, tapi berakhir doxing, dan doxingnya ini jadi berakhir lewat pihak kepolisian. Sebelumnya biar gue kasih tahu dulu, doxing itu adalah sebuah kejahatan berupa menyebarkan informasi pribadi orang lain di internet ya. Doxing adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seorang individu atau organisasi. Dan itu masuknya udah ranah UU ITE sendiri. Lalu bisa dipenjara 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. Sebenarnya kemarin yang kasus mbak-mbak sepuh, Nyakopsa segala macam itu bisa jadi diarahkan ke sini, tapi kayak nggak diterima karena belum ada bukti kalau si sepuh ini beneran nyebarin. Jadi kayak nggak ada yang disebarkan banget lah gitu. Kalau ini perkaranya nomornya disebarin, foto orangnya disebarin, kantornya pun ketahuan, dan akhirnya memperburuk situasi. Semuanya dimulai dari tweet sebuah akun Twitternya Cupid Heart, dimana ternyata ini adalah milik dari seseorang. Terus karena followersnya lumayan, ada temennya yang minjem akun ini untuk minta tolong. Minta tolongnya dengan kayak help retweet Twitter do your magic, ini nomor telepon, ini nama orangnya, ini nomor telepon korban yang didoxing dan nama orang yang didoxing tersebut. Jadi intinya ada orang salah kirim saldo gitu. Harusnya mungkin ngirim ke nomornya dia, tapi ada salah ketik angka atau gimana, terkirimlah ke orang lain. Salah kirimnya itu kemudian dia follow up dengan ngechat baik-baik kalimatnya. Ngechat baik-baik malah diblok. Ini sorry gue gak bisa nunjukin thread yang ini ya, karena emang udah dihapus. Dia takut kali ya bagaimana. Kalimatnya adalah orang yang udah dimintain baik-baik ini malah ngata-ngatain dia, terus WhatsAppnya diblok. Karena itulah dia minta bantuan orang di Twitter buat bantu gue dong ngechatin si orang ini supaya duit gue bisa balik. Niatnya dia adalah demikian. Cuman perkara ini tuh bisa dibilang salah karena dia menyebarkan informasi di mana si orang ini bekerja, nama dari orang ini, dan nomor teleponnya. Penjelasan dari pihak orang yang dikirimi uang tidak sengaja itu, alasan kenapa dia marah-marah adalah karena si ibunya ini takut. Men, maksud gue kita lagi ada di zaman dimana banyak orang nipu lewat WhatsApp. Tipikal yang gue bahkan pernah bahas waktu itu kayak sosok kerja part time yang padahal nantinya berujung penipuan. Dan asal lu tahu, siapapun ibu ini yang menerima transferan uang tersebut, dia tidak menggunakan Gojek, dia tidak menggunakan GoPay. Tentu orang curiga dong, gue gak mainan Gojek, gak mainan GoPay, kenapa tiba-tiba gue dikirimin duit gitu-gitu. Makanya mungkin dia langsung ngambil tindakan kayak goblok, terus diblok ya. Seperti kita kalau ketemu penipu aja gitu loh. Nah turn out ternyata emang itu beneran. Nah ibu ini gak tahu masalahnya. Cuman awalnya sempat ada usaha untuk mediasi, sempat ada usaha untuk ketemu, kayak besok kita ketemuan, lokasi di mana biar clear. Mbak bisa kasih bukti apa kalau Mbak bukan penipu? Buat apa ya ketemu? Saya cuma minta download GoPay dan cek mutasi Mbak. Ya Tuhan, kalau sudah transfer, saya akan buat klarifikasi dan menghapus semua data Mbak. Saya akan download kalau saya sudah ketemu sama kamu. Saya akan sebenarnya cara yang cukup oke gitu, karena ya kita lagi bicara takutnya penipuan daripada kenapa-napa. Ibu-ibunya bingung. Cuman yang menyedihkan adalah cara dia untuk nyebarin nomor dari si ibu tadi dan manas-manasin internet gitu loh. Jadi kan nomornya disebar sama dia, terus kayak ada semacam provokasi dari orang-orang yang komen di tweet minta tolong tersebut. Kayak kerja bagus tapi minim akhlak ternyata. Terus kayak yuk bisa yuk pepet sampai dibalikin, BTW makasih nih.
Bang jangan kasih tahu bang, WKWK biar dia panik. Terus kayak yang Diko gitu, emang boleh semaling ini gitu. Jadi kayak bener-bener kata-kata provokasi yang ngebikin orang juga panas akhirnya. Kan ada orang komen, ah jahat banget gak mau ngembaliin, makanya dikira rezeki nomplok kali. Seolah-olah itu bukan kesalahan dia. Men ini lu yang salah lo at the first place gitu. Lu salah transfer gitu. Kenapa jadi orang lain seakan-akan bertanggung jawab sama kesalahannya lu? Lu yang minta maaf dulu harusnya. Kenapa sih? Ada orang nanyain gitu, kayak kak itu yang viral di Twitter benar. Ibu-ibunya ngejawab itu tidak benar. Di reply aja tweet kalau memang bener saya salah, suruh datang ke kantor saya. Dan jangan lupa bawa sekalian polisi, saya bisa tunjukkan bukti saya tidak bersalah. Karena ada oknum yang pakai nomor dan foto saya. Terus kayak yang dia ngelak gitu, padahal itu profil GoPay-nya inisial doi lo. Aneh banget maling satu ini. BTW makasih udah bantu chat ya kak. Maling dibilang sama dia. Kenapa sih lu? Dan tolong diingat, ini 680.000 loh. Masa lu mau ngejadiin ini sebuah kasus yang war was. Gue tahu itu emang nominal yang tidak sedikit, tapi emang worth it jadi masalah yang segede ini. Lu lihat orang-orang yang chat ke ibu-ibunya deh. Ini adalah screenshotan dari WhatsApp yang masuk ke nomor dari ibu tadi. Ini PR banget nih editor gue nih ngurusin sensor nomor banyak banget anjing. Lu lihat kayak PT-nya ketahuan. Terus yang lu udah viral di Twitter ya, balikin woi. Balikin ya uang orang. PPP. Jatuhnya fitnah. Mungkin lu ada pertanyaan kayak, kok nomor yang belum pernah terdaftar di Gojek itu bisa nerima saldo sih? Kan mungkin pertanyaan lu gitu kan. Sempat ada asumsi dari orang-orang di internet yang bilang kalau kemungkinan nomor itu adalah nomor recycle, yang mana nomor itu sebelumnya pernah menggunakan Gojek gitu, sampai akhirnya GoPay-nya bisa masuk. Cuman gue nggak tahu juga sih apakah nomor yang belum daftar Gojek bisa nerima saldo atau enggak. Itu gue kurang tahu dah. Yang jadi permasalahan lanjutan adalah impact dari fitnahan atau keributan yang diprovokasi itu ngaruh ke tempat kerjanya. Dia sampai ditegur sama atasannya di kantor pusat karena kasus ini. Karena apa ya? Karena nomor si kantornya ketahuan. Dan takutnya udah ada orang yang ngechat si kantor ini merkarain perkara si ibu ini. Padahal ibunya hanya melakukan tindakan preventif gitu. Akhirnya ada orang yang mau ngepolisiin dia kan. Ngepolisiin si yang pemilik akun ini karena ya jatuhnya udah doxing tadi itu. Ada yang mau ngelaporin kayak, alhamdulillah teman saya besok pagi mau laporin akun ini ke jalur hukum. Tapi dia kasih kesempatan orangnya sekali lagi buat bikin video permintaan maaf hari ini. Terus ada lagi lanjutannya, ada orang lain juga yang pengen ngebantu ibu inisial D tadi. Nah terus setelah itu semua, akhirnya dia bikin klarifikasi. Iya. Last update, klarifikasi thread. Jadi kayak runutannya gini ya. Runutannya dia ngebikin thread minta tolong ini, yang mana berakhir jadi orang-orang marahin si ibu-ibunya. Terus klarifikasinya berisi kayak saldonya yang akhirnya dibalikin juga setelah ibunya minta bantuan dari IT kantor, bahkan untuk download GoPay buat ngecek ada uang masuk atau enggak. Jadi kayak duitnya akhirnya berhasil dibalikin. Terus dia bikin klarifikasi lagi, ada 3 klarifikasi, gokil. Permisi semua, aku Ridwan. Jadi orang di balik akun Ava Korea yang namanya cewek segala macem ternyata adalah emas-emas. Ternyata adalah lanang. Ternyata hode. Ya Allah, ayoden sekali. Di sini aku akan sedikit menjelaskan sebenarnya siapa di balik beberapa thread terkait akun ini. Thread ini Ridwan yang buat di akun temennya dia. Nah makanya gue bilang kayak ada 2 orang yang bermain di perkara ini. Akunnya temennya, tapi ini Ridwan make si akun temennya. Terus saldo salah kirim juga udah dikembalikan, udah diterima sama si Ridwan ini. Ibunya sempat minta maaf juga. Jadi kayak si Ridwannya minta maaf, ibunya juga minta maaf juga. Nih, saya juga minta maaf ya karena saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan, dimana saya pernah dikejar-kejar pinjol karena ulah teman saya yang pakai data pribadi saya. Wajar dong ibunya takut, ya nggak sih? Jadi ketika ada masalah seperti ini saya langsung blokir karena saya takut hal yang dulu terulang lagi. Terus si Ridwan ini panjang nih, minta maaf nih.
Kalau mau tahu saya Ridwan, saya bikin thread ini. Saya turut menyesal. Cuman kan ya, kasus adalah kasus. Tiba-tiba datang partai sosmed. Partai sosmed ini memang seperti punya ini ya, punya kekesalan tersendiri terhadap Ava Korea gitu. Jadi kayak waktu itu aja sempat ada kasus di Twitter, partai sosmed versus Ava Korea. Wah. Partai sosmed ngelihatnya kayak nggak bisa segampang itu, men. Ini perkaranya udah merugikan orang lain. Nomornya bahkan tidak henti-hentinya diomelin sama orang dari Twitter. Gara-gara apa? Gara-gara provokasi yang tadi dilakukan sama Ridwan ini. Akhirnya ibunya ini ngechat, Mas Ridwan bisa ngubungin Telegram akun partai sosmed buat penjelasan ya. Permisi Bu, mohon maaf tapi sekiranya memang ada yang perlu disampaikan lebih lanjut. Apa bisa saya langsung komunikasi dengan Bu Desi saja? Melihat masalah sudah selesai, sepertinya campur tangan pihak ketiga tidak diperlukan. Wah. Tapi ibunya juga mungkin masih ada kekesalan yang tersisa kali ya. Nggak bisa nih kayak gini aja gitu. Akhirnya ya udah disuruh ngontek partai sosmed. Perkaranya berlanjut. Siapapun yang juga ikut ngechat, ikut ngata-ngatain, ikut maki-maki si ibunya itu bisa jadi pelaku juga. Oh, akhirnya pada panik tuh. Orang-orang pada panik, terus ada permintaan maaf dari si Ridwan ini. Nih, permintaan maaf ya nih. Ini saya Ternyata di balik akun Twitter Ava Korea ada mas-mas rambut gondrong. Saya tidak expect. Tuan Ali bermaksud Tapi untuk suara membuat kecil dah. klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada Bude atas kerugian yang telah saya sebabkan pada seluruh pihak terkait sebagaimana yang telah saya sampaikan di Oh, thread dan sebelumnya. minta maaf itu minta maaf Pertama, baca akun gitu. yang Terus orang-orang ngeliatnya kayak tidak melihat video ini sebagai permintaan maaf apalagi penyesalan. Dia lebih fokus membersihkan nama pemilik dari akun Twitter yang dia pinjam itu. Ya. Saran kami korban tetap melaporkan akun itu. Iya. Aku mah masih pemula. Ajarin dong. Lebih bagus ini audionya. Ya Allah, mas lucu banget. Cupid Heart alias Upit alias Ridwan. Ya Allah. Ketika orang ngelihat perkara ini langsung pada shock. Vibes aktivis 98. Waduh, gondrong doang nggak senja. Waduh. Tiba-tiba jadi kesana arahnya. Oh, Ridwan Hanif. Ini kalau ortu gue digini udah gue tuntut sih. Secara ortu gue juga gaptek, nggak ngerti pakai aplikasi Gojek dan semacamnya. Apalagi nerima saldo salah transfer. Selama ini kalau mau pesen Gojek selalu minta anaknya yang pesenin. Gitu. Kenapa perkaranya itu jadi panjang dan menyebalkan sekali? Karena Ibu D ini di salah satu kemarahannya bahkan ada orang yang ngechat dia terus tiba-tiba ngirimin pap titit. Ya tentu orang kesel nggak sih? Mas Ridwan tidak berpikir panjang akibat jari Mas Ridwan sampai detik ini saya masih dihujat di WA bahkan dengan kata-kata kotor bahkan sampai sebut nama. Mas Ridwan berpikir panjang nggak efeknya akan seperti apa? Mas Ridwan berpikir nggak sanksi yang harus saya terima dari perusahaan saya? Apa pantas saya diperlakukan seperti ini, Mas? Apa Mas perlu bukti lagi berkata netizen yang menghina saya? Hampir 1000 pesan WA masuk ke pesan saya, Mas. Telepon pun tidak berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara mas. Wah! Gondrong doang lu, nggak punya parkiran. By the way, yang ngirimin foto titit ini pada akhirnya dicari sih. Dicari dia siapa, karena emang meresahkan sekali. Ngapain tiba-tiba di permasalahan kayak gini dikirimin foto titit? Tolol banget anjing, goblok. Jadi dicari tahu. Lagi dikejar, terpantau dia tinggal di Klaten. Mampus gak lu? Nah, ketahuan tuh. Gara-gara apa? Gara-gara lu foto titit, goblok. Tolol aja. Oh iya, rentetan lain yang terjadi adalah orang-orang yang udah marah-marah, udah ikut marah-marah ngechat si ibunya tadi, ketakutan. Saking takutnya, mereka bikin video permintaan maaf, dikirimin ke partai sosmed. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya, tapi suaranya pada kecil-kecil banget orang minta maaf. Perusahaannya Mbak Desi, di sini aku mau klarifikasi, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya dan aku terima konsekuensinya. Sekarang aku lagi itu DM sama partai sosmed buat selesaiin masalah ini. Oh, minta maafnya itu melalui partai sosmed soalnya. Dia yang menghubungi perusahaan korban. Terus ada orang, wah, ada mbak-mbak, ada mbak-mbak juga.
Ada Mbamba juga. Yang paling gak masuk akal dan yang paling kocak ini, men. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu bagaimana cara lu memandang ini. Dia cuma ngechat P 2 kali, tapi dia ikutan minta maaf. Ya Allah, lucu banget. Kenapa ya? Kepada Bu Desi karena Dia saking takutnya itu, men. Men, dia takut banget loh, men. Dia cuma ngechat P jam 20.57. Besoknya P jam 9.40. Kagak ada. Ya Allah Tuhan. Aduh, kenapa jadi komedi? Orang di internet tuh pada kata, anjing doi P doang ikut minta maaf ya. Lucu banget lagi. Karena ya gimana ya, maksudnya kayak yang takutan, men, takutan. Karena kita lagi bicara tentang hukum, kita lagi bicara 6 tahun dan ada 1 miliar. Inti dari permasalahan ini adalah tolong komunikasikan semuanya dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Karena apa? Ini pun semuanya tuh terjadi karena keteledoran lu sendiri gitu. Kalau orang lain yang diharuskan bertanggung jawab atas teledornya lu, itu sungguh sangat tidak masuk akal. Nalar dipakai. Kalau lu ada di posisi si ibunya gimana? Wawan Hode lagi. Panik banget sih itu, gue yakin. Panik pasti. Dia tuh lupa gitu. Ketika dia bersenang-senang dengan bilang kayak aneh banget maling satu ini, dia lupa kalau yang dia lakukan itu salah. Orang tuh memang kalau udah ada di atas emosinya gitu, terus termakan euforia semu, dia terlalu banyak ditepuk tanganin, akhirnya jumawa gitu, sampai lupa kalau dia tuh salah. Jahat banget. Kalau misalkan ibunya sampai dipecat dari tempatnya bekerja gara-gara akun Ava K-pop nggak jelas ini, gue sih minta ganti rugi cukup banyak tuh, at least sampai gue bisa pensiun. Mampus kalau gara-gara berapa tadi? 680.000. Iya. Jadiin pelajaran buat lu. Karena apa? Karena perkara kehidupan sungguh mematikan. Hahaha. Perkara hukum tidak sembarangan itu. Doxing ada pasalnya. Jadi berhati-hatilah dengan apapun yang lu taruh di internet ya. Nah, gue nggak tahu kelanjutannya akan gimana. Masih panjang sih sebenarnya. Tapi mungkin pada akhirnya either perkara kasus hukumnya tetap berjalan atau dia minta maaf yang seminta maaf itu sampai akhirnya dimintain. Dan mau bertanggung jawab penuh atas semua spam, semua telepon, semua foto-foto tidak senonoh yang dikirimkan ke ibu D, ibu korban. Dah, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Ditunggu aja video-video terbarunya. Like, komen, subscribe. Gua ada podcast, gua ada live. Ya Allah, bosan banget ngomongnya. YouTuber tuh biasanya di ending apaan lagi sih? Biar kayak wah gitu. Hey, what's up my friend? Nah, subscribe itu gratis. Oh, sosial media gue di Lunatic Twister. Kalau misalkan lu punya sesuatu yang sekiranya bisa lu kirimin untuk jadi bahasan, di mention aja, di tag aja gue, oke? Nama gue Andri, sekian dah. Oh, alasan kenapa dia minjem akun Twitter temennya karena akun ini followersnya 4.700. Lumayan lah untuk naikin, iya, biar cepat naik itu apa yang Twitter please do your magic. Sekarang kalau udah kayak gini lu minta magic dari siapa lagi? Magic Kuhibiniu. Rampar. Cabut gua. Kita nanti ngebahas ini ya. Ngebahas perkara-perkara lain kayak ada orang resign. Ini yang orang resign belum. Yang orang perkara nabrak-nabrak ini belum. Ini yang nabrak ini gimana sih lanjutannya? Yang dia bilang kayak dia ditabrak padahal dia yang aneh. Yang pansos itu. Yang tabrak truk itu loh. Iya, ntar ini dilanjutin. Terus perkara panti juga, panti asuhan ilegal yang di TikTok.
banyak, nanti akan ada beberapa rentetan lain. Cabut ya, bye bye.